Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Kali ini Umi mau membuat Japanese cheesecake yang super lembut, fluffy, dan juga jiggly. Cara bikinnya gampang, dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Untuk resepnya bisa teman-teman screenshot, dan untuk cara pembuatannya, yang pertama kita siapkan loyang. Di sini Umi gunakan loyang bulat diameter 18 cm dengan tinggi 7 cm. Beri baking paper di bagian dasar dan sekeliling loyang. Untuk baking paper yang digunakan untuk sekeliling loyang, tingginya Umi lebihkan 2 cm, jadi total tingginya ada 9 cm. Dan karena nanti kita memanggangnya dengan metode au bain-marie, jadi di sini Umi gunakan aluminium yang sudah dibentuk seperti loyang supaya meminimalisir air masuk ke dalam loyang atau masuk melalui celah-celah loyang. Langkah berikutnya, siapkan putih dan kuning telur. Di sini Umi gunakan 5 putih telur dan 5 kuning telur. Untuk wadah putih telur sebaiknya gunakan wadah stainless seperti ini supaya meminimalisir lemak yang tertinggal di dalam wadah. Selanjutnya kita akan membuat adonan A dan adonan B. Yang pertama kita buat adalah adonan A atau adonan kuning telur. Di sini sudah Umi siapkan 230 ml susu cair dan 100 gram keju. Untuk kejunya Umi pakai Kraft Milky Soft. Teman-teman juga bisa menggunakan keju slice atau keju cheddar yang diparut. Selanjutnya ini kita masak dengan api kecil sambil diaduk sampai kejunya meleleh. Kalau kejunya sudah meleleh seperti ini, bisa kita angkat dari kompor dan masih dalam keadaan panas, langsung aja kita tambahkan dengan 85 gram margarin atau teman-teman bisa pakai butter supaya rasanya lebih enak. Aduk dengan whisk sampai semua margarinnya meleleh. Nah, kalau margarinnya sudah meleleh sempurna, kita tambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu. Di sini Umi gunakan tepung terigu protein rendah sebanyak 85 gram. Saat menambahkan tepung terigu, jangan lupa sambil diayak supaya meminimalisir gumpalan, jadinya pengadukannya tuh lebih cepat. Untuk pengadukannya kita lakukan perlahan-lahan aja supaya meminimalisir gelembung yang terdapat di dalam adonan. Kalau tepungnya sudah tercampur rata dengan adonan, selanjutnya tambahkan kuning telur satu persatu sambil diaduk. Pengadukannya kita lakukan perlahan-lahan sampai kuning telurnya tercampur, dan kalau sudah tercampur baru kita masukkan kuning telur berikutnya. Nah, ini adonan A atau adonan kuning telurnya sudah jadi dan sudah tercampur rata. Ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan B atau adonan putih telur. Pertama kita mixer putih telur atau 5 putih telur dengan kecepatan paling rendah sampai berbusa. Nah, kalau sudah berbusa seperti ini, tambahkan dengan sedikit garam dan perasan jeruk nipis sebanyak setengah buah. Kalau nggak ada jeruk nipis, teman-teman bisa pakai setengah sendok teh cream of tartar atau bisa juga menggunakan 1 sendok teh cuka. Mixer dengan kecepatan sedang sambil kita tambahkan 85 gram gula pasir. Gula pasirnya ini kita tambahkan secara bertahap. Nah, tadi tahap yang pertama sudah dimasukkan, kemudian kita mixer sampai gulanya tercampur rata. Kemudian kita tambahkan lagi di tahap yang kedua, kita mixer lagi sampai gulanya tercampur rata, baru kita tambahkan di tahap yang ketiga. Ingat, untuk memixernya kita gunakan kecepatan sedang di mixer masing-masing. Kita mixer sampai tekstur dari adonan putih telurnya menjadi soft peak atau bisa terlihat berjambul, tapi jambulnya ini masih bisa melengkung seperti ini. Adonan putih telur inilah yang akan menentukan cheesecake kita nanti akan mengembang atau tidak. Jadi pastikan gunakan putih telur yang masih kental atau masih fresh supaya nanti cheesecake-nya bisa mengembang dengan sempurna. Selanjutnya ambil sepertiga bagian adonan putih telur, kemudian kita tambahkan ke adonan kuning telur.
Nah, ciri-ciri adonan putih telur yang bagus ini, dia bisa terlihat mengkilap dan teksturnya itu lembut banget seperti ini ya teman-teman. Teksturnya tuh halus. Kemudian kita campurkan ke adonan kuning telur dan kita aduk secara perlahan aja supaya tidak ada gelembung udara yang terjebak di dalam adonan. Kalau kita ngaduknya tuh cepet-cepet, nanti gelembungnya akan terlihat besar-besar, jadi nanti cheesecake-nya itu terasa kurang lembut. Nah, kalau sudah tercampur rata adonan putih telurnya ke adonan kuning telur, kemudian kita tuang kembali ke adonan putih telur. Aduk secara perlahan, ini bisa teman-teman lihat saya tuh ngaduknya perlahan banget. Jadi selain meminimalisir gelembung yang terjebak di dalam adonan, juga meminimalisir adonan akan lebih cepat mencair. Nah, jadi kita harus mengaduknya tuh perlahan-lahan aja kayak gini, supaya adonannya tuh nggak mudah cair teman-teman. Kalau diaduk pakai whisk, ini sepertinya sudah tercampur rata, tapi ini mau saya pastikan pengadukannya dengan menggunakan spatula. Nah, setelah diaduk dengan spatula, ternyata di bagian dalamnya atau di bagian bawahnya ini masih belum tercampur. Jadi ini langsung aja kita aduk balik dengan spatula, masih dengan cara perlahan aja ngaduknya, sampai benar-benar tercampur rata. Ini harus dipastikan adonannya sudah benar-benar tercampur rata dan ciri-ciri adonan yang sudah tercampur rata di bagian bawahnya sudah tidak ada endapan atau warnanya tuh sudah sama semua. Kemudian ambil loyang yang sudah kita siapkan sebelumnya, tuang adonannya ke dalam loyang dan cara menuangnya ini agak tinggi seperti ini supaya nanti gelembung yang terjebak di dalam adonan itu bisa pecah. Kemudian kita rapikan lagi adonannya dengan menggunakan tusuk sate. Ini kita beri melingkar seperti ini dari dalam ke luar dan dari luar ke dalam. Nah, selanjutnya ini bisa kita hentak-hentakkan beberapa kali sambil digoyang-goyang kayak gini. Nah, ini bisa terlihat gelembungnya tuh sudah mulai muncul, dan kalau gelembungnya muncul bisa kita tusuk-tusuk aja dengan tusuk sate. Karena ini memagangnya dengan metode au bain-marie, jadi di sini Umi siapkan loyang. Ini loyang persegi ukuran kurang lebih 22 cm dan ini aluminium foil yang sudah Umi siapkan tadi. Kemudian kita letakkan loyang yang berisi adonan di dalamnya. Selanjutnya tuang air panas, ini setinggi kurang lebih 1 cm dan adonannya sudah siap di oven. Sebelum adonannya dimasukkan ke dalam oven, pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan api sedang selama kurang lebih 15 menit. Kalau ovennya sudah benar-benar panas, baru kita masukkan adonan. Di sini Umi pakai oven tangkring dan kita gunakan api sedang. Dan kalau teman-teman pakai oven listrik, gunakan suhu 150 derajat Celcius. Setelah kurang lebih 1 jam di oven, cake-nya sudah mulai mengembang dan permukaannya juga sudah mulai kecoklatan. Kita bisa turunkan sedikit saja suhunya atau turunkan sedikit saja apinya. Kalau teman-teman pakai oven listrik, teman-teman bisa turunkan dari suhu 150 ke 120 derajat Celcius. Kalau pakai oven tangkring ini sedikit susah untuk mengatur suhunya, jadi ini permukaannya agak sedikit retak, tapi nggak apa-apa. Ini setelah di oven selama kurang lebih 1,5 jam, cake-nya sudah mateng dan nggak kempes teman-teman. Jadi setelah keluar dari oven langsung sedikit dihentakkan supaya cake-nya tuh tetap kokoh. Kemudian ini kita balik di cooling rack. Jadi masih dalam keadaan panas, ini benar-benar langsung dibalik ya teman-teman supaya cake-nya ini tetap kokoh dan gak mudah kempes. Nah, kita ambil loyangnya, kemudian kita ambil juga baking papernya. Ini cake-nya wangi banget, wangi keju gitu. Nih, tekstur dari cake-nya udah kelihatan lembut banget. Dan kalau teman-teman pakai oven tangkring, ini untuk pengaturan suhunya memang agak sedikit tricky, tapi teman-teman menurunkannya tuh harus perlahan supaya cake-nya tuh nggak mudah kempes. Kalau ternyata cake teman-teman tuh masih kempes, turun kurang lebih 1-2 cm, itu langsung dimasukkan lagi ke dalam oven, tandanya itu cake-nya belum matang. Nah, kalau sudah kokoh, nggak kempes kayak gini, langsung kita balik lagi, kita taruh ke piring. Nah, ini dia jadinya, cake-nya tuh jigli-jigli kayak gini, lembut banget. Nih, kelihatan banget ya teman-teman lembutnya, ini aromanya juga wangi banget. Cake-nya ini benar-benar fluffy, jiggly, jadi bikin gemes banget.
Bikinnya super gampang, kalau teman-teman perhatikan step by stepnya, insya Allah teman-teman akan berhasil bikin Japanese cheesecake ini. Nah, untuk menutupi kekurangan retaknya bisa ditaburi dengan gula donat. Nah, jadinya udah cantik kayak gini, warnanya juga kuning, terus atasnya tuh kecoklatan gitu. Nah, kalau dipotong ini udah kelihatan banget, lembutnya tuh udah kelihatan. Nih, bisa teman-teman lihat sendiri. Tekstur di dalamnya ini super duper lembut. Rongganya kecil-kecil ya teman-teman. Rasa dari cake-nya sendiri ini ada manisnya, ada gurih dari kejunya. Jadi kalau yang nggak terlalu suka keju ini masih bisa makan ini, karena ini nggak ngeju banget gitu, tapi kejunya tuh terasa. Untuk tekstur cake-nya kalau dimakan tuh kayak makan kapas gitu, langsung hilang di mulut, tapi masih tetap lembab cake-nya sendiri. Kalau kita sentuh, cake-nya tuh akan goyang-goyang. Wajib banget teman-teman cobain, ini bener-bener recommended, anak-anak pasti doyan banget. Ini tuh berprotein tinggi karena telurnya juga banyak, ada kejunya juga, ada susunya, dan ini ada karbohidratnya, ada tepungnya juga, pokoknya ini udah bergizi banget. Dan buat teman-teman yang sudah cobain resep ini dan berhasil, jangan lupa untuk tag di Instagram @umi_babyrats, nanti insya Allah akan Umi repost di story Umi. Dan kalau belum berhasil bisa tanya-tanya juga di Instagram atau di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah sebanyak-banyaknya, dan share video ini ke teman-teman kalian dan ke keluarga kalian. Selamat mencoba di rumah.